dengan definisi, manfaat, dan tujuan bioteknologi aquaculture. Untuk definisi saya ngambil dari buku-buku populer saja ini ya. Ini judul bioteknologi, buku pengayaan biologi R. Nikmah ya. Jadi ini yang saya jadikan sebagai sumber untuk kuliah pertama ini. Definisi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio berarti hidup, dan teknologi artinya kumpulan alat termasuk mesin, modifikasi, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia. Nah, bioteknologi merupakan gabungan dua ilmu, sehingga dia merupakan cabang ilmu baru, mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dengan kumpulan alat. Kemudian makhluk hidupnya berupa bakteri, fungi, virus, dan sebagainya, dan produk makhluk hidup ya. Jadi penggunaan enzim, alkohol untuk menghasilkan produk dan jasa itu masuk kategori bioteknologi semua. Bioteknologi adalah perpaduan ilmu biologi dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Jadi ada biologi molekuler, ada mikrobiologi, ada kimia, ada biokimia, dan sebagainya. Kemudian kita tampilkan juga di sini pengertian bioteknologi menurut pendapat para ahli. Bioteknologi menurut pendapat Bill et al. Tahun 1982, bioteknologi merupakan penerapan asas-asas sains dan rekayasa teknologi untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Kemudian bioteknologi menurut pendapat Primrose 1987, bioteknologi merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya, diantaranya enzim. Kemudian bioteknologi menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development 1982, teknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian bioteknologi menurut Office of Technical Assistance US pada tahun 1982, bioteknologi sebagai teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau memodifikasi suatu produk dan meningkatkan atau memperbaiki sifat tanaman atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus ya. Nah, kemudian European Federation of Biotechnology, bioteknologi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Bioteknologi merupakan penggunaan terpadu biokimia, mikrobiologi, dan ilmu-ilmu keteknikan dengan bantuan mikroba, bagian-bagian mikroba atau sel dan jaringan organisme yang lebih tinggi dalam penerapannya secara teknologi dan industri. Kita tadi melihat bahwa pemanfaatan organisme atau produknya untuk menghasilkan suatu produk, apakah produk itu berbentuk barang atau berbentuk jasa ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana memanfaatkan suatu organisme, dan kita tahu bahwa pengertian organisme itu luas ya, sehingga kalau kita memperluas definisi ini, maka tidak terbatas pada penggunaan mikroorganisme saja itu yang masuk dalam
definisi bioteknologi ya. Nah, nanti dalam sejarah ya, nanti setelah bioteknologi modern barulah seakan-akan bioteknologi itu didefinisikan secara lebih spesifik, mengacu kepada organisme-organisme yang berbentuk mikro ya. Nah, jadi contoh yang ada di depan Anda ini, definisi bioteknologi menurut Federasi Eropa tentang bioteknologi ini, ilmu untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa ya. Nah, dalam konteks memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa, saya kira secara tradisional masyarakat kita sudah menerapkan bioteknologi ini. Contoh, dalam pembuatan tape ya, kita kenal ada yang disebut dengan ragi. Jadi kita memanfaatkan atau mengaplikasikan organisme hidup untuk menghasilkan produk. Produknya apa? Dalam hal ini adalah tape. Demikian pula dalam pembuatan tempe, itu kita juga menggunakan sejenis ragi ya. Saya kira dalam konteks yang di masyarakat itu bioteknologi bukan sesuatu hal yang baru, tetapi telah diterapkan dan diaplikasikan meskipun dengan teknik-teknik yang sederhana ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi bioteknologi itu memiliki beberapa pembagian ya. Jadi di sini ditampilkan bioteknologi menurut asosiasi warna. Jadi ada bioteknologi yang warna biru, ada bioteknologi yang warna merah, ada yang warna putih, ada juga yang warna hijau. Dimana dilihat di sini bahwa bioteknologi yang diasosiasikan dengan warna merah itu bioteknologi kesehatan. Bioteknologi yang diasosiasikan dengan warna putih itu kimia industri. Bioteknologi yang diasosiasikan dengan pertanian itu bioteknologi hijau. Kemudian bioteknologi yang diasosiasikan dengan kelautan itu bioteknologi biru ya. Dengan demikian mata kuliah kita ini bioteknologi aquaculture atau bioteknologi perairan adalah masuk kategori bioteknologi biru. Bioteknologi aquaculture ini itu mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan perairan, di mana kita tahu bahwa di aquaculture kita melakukan pembudidayaan organisme dalam kondisi terkontrol dengan tujuan sebagai sumber pangan ya. Nah, ini penerapan dari bioteknologi aquaculture. Bioteknologi aquaculture itu mencakup rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit-bibit komoditas budidaya yang tahan penyakit ya. Bioteknologi aquaculture itu diarahkan untuk menghasilkan vaksin, atau itu juga bisa menghasilkan organisme-organisme komoditas budidaya unggulan yang merupakan gabungan atau ada insersi atau penyisipan gen-gen asing di dalam gen asli dari suatu organisme. Itu yang kita kenal sebagai transgenik. Jadi misalnya kita tahu bahwa ikan-ikan seperti gurame itu adalah ikan yang pertumbuhannya agak lama. Nah, kita kemudian menyisipkan suatu gen yang kelak menghasilkan hormon pertumbuhan. Nah, misalnya kita ambil gen itu dari, katakanlah dari ikan mas yang lumayan cepat pertumbuhannya lah ya, kemudian disisipkan di gen ikan gurame
alami yang lambat tumbuh. Nah, ini adalah cakupan atau skop dari bioteknologi aquaculture ini. Sehingga dengan adanya rekayasa genetika ini, dengan menyisipkan gen ke ikan-ikan yang lambat tumbuh ini, maka dia akan menghasilkan ikan yang lambat tumbuh ini mampu menghasilkan hormon pertumbuhan yang pada gilirannya bisa mempercepat pertumbuhan ikan yang kita kenal sebagai ikan yang lambat tumbuh ya. Jadi ini cakupan bioteknologi aquaculture ini ya. Nah, kemudian ini adalah timeline dari sejarah ya, kalau kita ingin menyebutnya sebagai sejarah dari bioteknologi ya. Jadi istilah bioteknologi ini ternyata sudah ada sejak tahun 1917. Itu diperkenalkan oleh Karl Ehrke ya. Kemudian 1943 penemuan penislin yang merupakan hasil dari jamur-jamur tertentu itu diproduksi dalam skala industri. Kemudian 1944 Avery, McLeod dan McCarthy mendemonstrasikan bahwa DNA adalah bahan genetik. 1955 struktur DNA ditemukan oleh Watson dan Crick. Kemudian 1961 jurnal Biotechnology dan Bioengineering itu ditetapkan. Kemudian dalam periode 1961 sampai 1966 seluruh sandi genetik terungkapkan ya. Jadi bioteknologi ini sangat-sangat erat juga kaitannya dengan ilmu genetika ya. Kemudian 1970 enzim restriksi endonuklease pertama kali diisolasi. Kemudian 1972 Corana dan kawan-kawan berhasil mensintesis secara kimiawi seluruh gen tRNA, jadi RNA transport ya. Nah, kemudian 1973 Boyer dan Cohen memaparkan teknologi DNA rekombinan. Jadi insya Allah kita akan mempelajari juga teknologi DNA rekombinan sebagai bagian dari kuliah kita ini. Kemudian 1975 Kohler dan Milstein menjabarkan produksi antibodi monoklonal. Kemudian 1976 perkembangan teknik-teknik untuk menentukan urutan DNA. Nah, kemudian 1978 Genentech menghasilkan insulin manusia dalam E. coli. Jadi sudah ada produk insulin yang diisolasi atau yang dihasilkan dari Escherichia coli. Kemudian 1980 mikroba hasil manipulasi dapat dipatenkan berdasarkan Mahkamah Agungnya Amerika Serikat ini ya. Kemudian 1981 automated DNA synthesizer dijual secara komersial, jadi industri peralatan ini. Kemudian 1981 untuk pertama kalinya kit diagnostik berdasarkan antibodi disetujui untuk dipakai di Amerika Serikat. Jadi ini perkembangannya. Kemudian 1982 untuk pertama kalinya vaksin hewan hasil teknologi DNA rekombinan disetujui pemakaiannya di Eropa. 1983 plasmid TI hasil rekayasa genetik dipakai untuk transformasi tanaman. Jadi ini ada kalau kita ingin menyisip-nyisipkan gen ke tanaman ya, orang menggunakan plasmid ini ya. Kita akan mempelajari juga sepintas di materi DNA rekombinan nanti ya. Kemudian 1988 ada
berpaten untuk mencit hasil rekayasa genetik sehingga rentan terhadap kanker. Jadi ini untuk penelitian bioteknologi kesehatan, orang bisa mencoba atau meneliti efektivitas suatu zat, suatu obat, bukan terhadap manusia tapi terhadap mencit yang direkayasa supaya dia kena penyakit kanker ya. Kemudian 1988 metode polymerase chain reaction dipublikasi, yang mudah-mudahan ini kalaupun kita masih mengalami keterbatasan untuk praktikum-praktikum, paling tidak secara teoritis mungkin Anda bisa mendapatkan polymerase chain reaction ini di kuliah-kuliah berikutnya. Tahun 1990 disetujui percobaan terapi gen sel somatik pada manusia. Jadi ini perkembangan untuk bioteknologi kesehatan ya. Jadi terapi gen ya. Kemudian 1997 cloning hewan dari sel dewasa. Jadi ini sangat-sangat menggemparkan zaman-zaman itu ya. Orang mengenal dengan istilah domba Dolly ya, dimana bisa dikloning atau dihasilkan suatu organisme baru yang merupakan kopi dari induknya ya, tanpa melewati suatu proses perkawinan, karena yang diambil adalah sel somatik dari kambing ya, domba Dolly. Kemudian tahun 2000 ada pro kontra tanaman transgenik ya. Nah, ini untuk bioteknologi hijau ya, untuk tanaman, dan mungkin Anda bisa melacak juga bagaimana pro kontranya ini. Kemudian tahun 2001 konstruksi monyet transgenik yang mengandung gen GFP dari sejenis ubur-ubur. Jadi sudah sampai pada tingkat transgenik seperti ini ya. Jadi suatu spesies di dalam tubuhnya terdapat sederetan urutan DNA dari spesies yang lain. Jadi boleh dikata dua spesies dicampur ini ya, transgenik. Nah, kemudian kita melangkah ke manfaat bioteknologi. Nah, secara umum untuk pertanian ya, saya kira untuk mendapatkan makanan ya. Jadi bagaimana modifikasi secara genetik modified untuk food ini ya. Kemudian bioteknologi kelautan dan aquaculture ya, kita nanti akan melihat juga secara detail pada caption berikutnya. Kemudian bioteknologi lingkungan, manufaktur dan bioproses dan kedokteran, di mana industri obat-obatan, terapi gen untuk penyakit genetik, kemudian human embryonic stem cell dan cloning, itu sudah sedemikian rupa majunya ya. Nah, kemudian khusus untuk pertanian, saya kira ini peningkatan kualitas biji-bijian, peningkatan kadar protein, pembentukan tanaman resisten hama, kemudian pembentukan tanaman toleran kekeringan, tanam asam, suhu ekstrim ya. Ya, pembentukan tanaman dan toleransi kekeringan, tanam asam, suhu ekstrim, pembentukan tanaman yang lebih bernilai, nutrisi tinggi seperti vitamin C, E dan beta karotin. Kemudian rekayasa genetik pada hewan. Ya, rekayasa genetik pada hewan itu mencakup perbanyakan bibit ternak dengan teknik cloning. Jadi
teknik cloning ini ada seksual dan aseksual. Kemudian cloning aseksual, sel telur dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatik dari jaringan apa saja. Seperti ini yang dilakukan di domba doli ya. Bagaimana suatu sel telur dari suatu domba yang sudah dibuahi kemudian mengalami proses pembelahan sel ya, perkembangan begitu. Kemudian inti selnya dikeluarkan, kemudian satu sel dari induk doli ini disisipkan di situ, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan embrio di dalam telur. Tetapi yang menjadi inti sel atau yang menjadi penentu atau yang punya gen adalah sel yang diambil dari induknya si doli tadi ya. Sehingga lahirlah cloningnya doli. Doli itu merupakan cloning dari induknya tanpa proses perkawinan atau aseksual. Kemudian ada juga cloning seksual, di mana pada saat tertentu embrio itu dibelah-belah begitu ya. Nah, kemudian bioteknologi kelautan dan aquaculture. Bioteknologi dalam bidang kelautan atau aquaculture dapat dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengembangkan farmasi, enzim dan bahan-bahan biomolekul, biopestisida, peningkatan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan nutrisi ikan. Kemudian bioteknologi lingkungan. Bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu lingkungan seperti restorasi ekologi, diagnosis dan monitoring penyakit menular, kontrol hama, penyakit dan gulma pada pertanian, deteksi, monitor dan remediasi polutan, screening toksisitas, dan konversi limbah ke energi. Kemudian bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam bioproses melalui kegiatan-kegiatan produksi bioenergi seperti etanol, metanol, biodiesel, biokatalis, enzim, asam organik dan pelarut, produksi polimer, farmasi dan rekayasa metabolik. Kemudian di kedokteran, industri obat-obatan, misalnya insulin itu yang tidak dihasilkan lagi dari manusia tapi mungkin dari Escherichia coli tadi, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu merupakan suatu teknologi atau manfaat yang didapatkan dari bioteknologi di bidang kedokteran. Kemudian Herceptin, antibodi monoklonal untuk mengobati kanker payudara. Kemudian terapi gen untuk penyakit genetik ya. Kemudian human embryonic stem cell dan cloning ya, dimana metode-metode ini termasuklah doli, domba hasil cloning transplantasi organ, ini merupakan suatu manfaat dari bioteknologi di bidang kedokteran. Nah, di sini saya juga mengutip suatu artikel peranan bioteknologi akuatik dalam aquaculture ya. Di sini disebutkan bahwa food security, keamanan pangan ya, merupakan isu yang menjadi isu sentral di milenium berikutnya itu. Jadi di dalam budidaya perikanan itu kita membutuhkan peningkatan produksi yang berlipat untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akan ikan dalam tahun-tahun mendatang. Bioteknologi dapat meningkatkan hasil ya, sesuai dengan tuntutan tadi ya. Teknologi-teknologinya itu ya dalam bentuk
DNA, vaksin DNA, jadi vaksin yang langsung terkait dengan DNA itu ya, DNA chip dan proteomik dan teknologi transgenik ya. Transgenik ini seperti yang digambarkan tadi, bagaimana suatu gen yang menentukan kecepatan tumbuh dari suatu spesies itu diisolasi kemudian disisipkan di gen ikan-ikan yang pertumbuhannya atau lambat ya. Jadi itu antara lain. Jadi kemudian ini Mayer platform teknologi ya, ini teknologi-teknologi penting di budidaya aquaculture ini ya. Jadi protein expression teknologi, teknologi ekspresi protein, kemudian ada istilah mikrosatelit ya, analisis RFLP ya, kemudian bagaimana pemetaan gen, bagaimana vaksin berbasis DNA ya, kemudian ada DNA chip, proteomik, kemudian teknologi transgenik ya. Nah ini teknologi-teknologi yang masuk dalam lingkup bioteknologi aquaculture. Saya kira itu tadi keuntungan-keuntungan dari bioteknologi, tetapi ada juga hal-hal atau isu penting dalam penerapan bioteknologi, yaitu antara lain bioetika. Jadi ini muncul semacam apa ya, protes mungkin, bahwa seberapa besar kekuasaan kita untuk melakukan rekayasa-rekayasa terhadap individu lain ya. Apakah etis kita misalnya merancang atau menghasilkan ikan yang secara alami adalah haploid, kita rekayasa supaya dia menjadi triploid, supaya dia menjadi mandul ya. Ya, biasanya etika-etika begitu ya. Bagaimana kita apakah etis kita sebagai sama-sama makhluk kemudian kita merekayasa atau mengatur-atur spesies lain supaya katakanlah supaya dia 100% makanan yang diberikan digunakan untuk pertumbuhan, bukan untuk bertelur, maka kita rekayasa ikan-ikan dengan triploid misalnya biar dia mandul. Apakah etis ya? Jadi pertanyaan seperti itu. Kemudian keamanan dan kekhawatiran. Nah, kita tahu sekarang di bidang pertanian ada istilah GMO ya, genetic modified organism. Nah, apakah misalnya entah itu jagung, entah itu kentang atau sayuran apa, itu dimodifikasi sehingga tidak disukai oleh serangga. Jadi kalau misalnya ada kumbang yang suka menyerang kentang misalnya, kentangnya direkayasa sehingga ya entah kalau kumbangnya datang menggigit rasanya menjadi apa sehingga tidak disukai oleh kumbang. Nah, kalau kita makan itu bagaimana? Aman enggak? Aman enggak? Apakah aman bagi kesehatan kita memakan produk-produk pertanian yang sudah dimodifikasi misalnya? Jangan-jangan kita makan 20-30 tahun kemudian jadi kanker atau apa. Nah itu. Kemudian isu berikutnya paten dari organisme hasil rekayasa genetik. Jadi selama ini kalau soal organisme ya, bisakah kita mematenkan misalnya ikan-ikan yang kita rekayasa dengan cara tertentu tadi sehingga orang lain tidak bisa meniru kita punya teknologi, sehingga untuk mendapatkannya orang membayar terhadap kita ya. Sementara kita tahu bahwa kadang-kadang yang terkait dengan pangan, yang terkait dengan apa atau kesehatan pada umumnya
itu biasanya tidak pengobatan kesehatan dan sebagian itu beberapa item yang tidak bisa dipatenkan karena menyangkut kemanusiaan ya, humanity. Kemudian penggunaan untuk terapi gen dan jaringan pada manusia ya. Nah, jadi beberapa model-model terapi gen ya, kita mungkin pernah membaca literatur, membaca di medsos bagaimana ada dokter yang misalnya mendeteksi suatu penyakit tertentu pada bayi, misalnya oh ini penyakitnya akan seperti A, seperti B, seperti C, dan dia tahu betul bahwa penyakit itu disebabkan karena gen atau DNA yang letaknya di mana, dan kemudian cara memperbaikinya di mana. Nah, kemudian dia lakukan perbaikan terhadap itu, dia bisa menyelamatkan beberapa orang, menyelamatkan orang dari potensi-potensi sehat, tetapi kemudian ternyata dia ditangkap karena dianggap penerapan metode-metodenya itu masih belum di-approve oleh badan-badan yang berwenang untuk menetapkan terapi-terapi pengobatan yang bisa diterima atau tidak. Ya, kemudian tanggung jawab sosial dari sains dalam bisnisnya, termasuk ya mungkin ini bagaimana supaya dalam hal perkembangan bioteknologi ini juga memikirkan bagaimana tanggung jawab sosial ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pengantar ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.